Saudara, pagi hari ini kita akan membahas mengenai Tuhan Yesus yang menurut anggapan orang-orang tertentu itu tidak mati di salib, tapi kemudian menjadi sembuh katanya. Nah, minggu ini ya, itu ada perdebatan antara Pendeta Ezra Soru dan Ustadz Kainama di Surabaya, dan saya juga hadir di sana. Di mana di sana Ustadz Kainama mengatakan Yesus tidak mati di salib, tapi dia dirawat, tubuhnya itu dirempah-rempahi, dan rempah-rempah yang dimaksud Alkitab di situ adalah obat, katanya ramuan obat-obatan, dan Yesus mengalami kesembuhan. Jadi Yesus tidak mati di salib. Jadi orang Kristen mengatakan Yesus mati di salib itu salah, gitu ya. Nah, itu yang kita akan bahas di sini, saudara, dengan mengeksegesis Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai ayat 42 sebagaimana sudah dibacakan tadi. Yang pertama-tama, saudara, ketika Kainama memberikan argumentasi semacam itu, ya, bahwa Yesus itu tidak mati di salib tapi sembuh, saudara, itu kelihatannya bertentangan dengan iman dia sendiri, ya, yang mengatakan ada yang disalib tapi yang diserupakan, ya. Tapi paling tidak dalam argumentasinya Kainama mengakui bahwa Yesus itu disiksa. Ya, dia dicambuk, disiksa, tetapi kemudian menjadi sembuh. Tapi kalau dalam iman agamanya itu mengatakan Yesus sama sekali tidak disiksa, tidak diapa-apakan, dan yang disalib itu adalah yang diserupakan dengan Yesus, ya. Maka dalam argumentasinya Pendeta Ezra Soru mengatakan jikalau Tuhan harus mencoba menserupakan Yesus, ya, lalu kemudian yang diserupakan itu yang disalib, berarti Tuhan di sini sedang menipu orang, ya. Seolah-olah itu adalah Yesus tapi yang diserupakan. Apakah Tuhan harus menipu dulu baru kemudian boleh membebaskan Yesus, begitu ya? Apakah tidak bisa langsung saja, tidak usah disalib, nggak usah ada penyaliban, ya, Yesus langsung diangkat, begitu ya? Jadi problem-problem seperti ini yang seharusnya Kainama itu pecahkan, saudara, dan perdebatan itu menjadi sangat konyol sekali, dan saya juga ada di sana dan memberikan satu pertanyaan yang sangat konyol sekali dijawab oleh Ustadz Kainama. Baik, itu pendahuluan saya, saudara, yang menjadikan saya harus membahas bagian Alkitab Yohanes 19 ayat 31 sampai 38 sampai ayat yang ke-42 ini. Baik, mari kita melihat dulu alasan Kainama mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ada beberapa hal yang dia sampaikan, tapi saya hanya ambil dua saja, saudara, yang saya kira mungkin dianggap oleh dia itu adalah argumentasi yang sangat penting sekali untuk menolak fakta bahwa Yesus mati di salib. Yang pertama dia mengatakan, dan ini juga relevan dan pertanyaan saya di dalam ruang debat beberapa hari yang lalu, dia mengatakan istilah yang dipakai di sana adalah soma, ya, bukan petoma, ya. Soma itu artinya body, ya, tubuh. Kalau petoma itu artinya mayat, katanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, memang istilah yang dipakai adalah istilah soma, ya. Ketika Injil Yohanes mengatakan di situ mayat, ya. Misalnya di ayat yang ke-38, ya. Di ayat yang ke-31 dulu, ya. Di ayat yang ke-31 dikatakan di sana, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, ya. Di situ ada istilah mayat, ya, saudara, ya. Lalu kemudian kita lihat lagi misalnya ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Nah, istilah mayat di sana, saudara, itu pakai istilah soma,
Betul, soma artinya tubuh ya, badan atau tubuh saudara. Nah saudara-saudara, dengan demikian Kainama itu menjadikan ini sebagai dasar argumentasinya bahwa di situ tidak dikatakan mayat tapi tubuh sebetulnya, bukan petoma ya. Ada satu istilah untuk merujuk kepada mayat atau bangkai atau orang mati begitu ya, bukan bangkai ya, bangkai terlalu kasar ya. Ya untuk tubuh yang mati begitu adalah petoma saudara. Nanti kita bahas semua itu saudara. Dan oleh karena itu menurut Kainama Yesus tidak mati di sana. Karena istilahnya itu adalah soma, bukan petoma. Lalu alasan dia yang kedua saudara adalah bahwa di situ dikatakan mayat Yesus diberi rempah-rempah. Nah, kalau kita membaca itu ya di bagian paling terakhir dari pasal 19 ya. Mungkin saya membaca dari ayat 39 dikatakan juga Nikodemus. Saudara ingat Nikodemus ya, yang pernah datang diam-diam berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dia adalah pemuka agama Yahudi, tapi datang diam-diam karena takut ya. Tapi kemudian kelihatannya dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Minyak mur dan gaharu ya. Ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus. Di sini dikatakan mereka ya, yaitu termasuk Yusuf Arimatea, kemudian Nikodemus dan mungkin dibantu oleh orang-orang lain ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Perhatikan baik-baik. Di situ ada minyak mur dan gaharu ya. Itu tentu minyak wangi ya saudara, yang wangi saudara. Lalu kemudian juga di ayat 40 disebutkan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, menurut Kainama saudara, istilah rempah-rempah di sana ketika mayat Yesus itu diberi rempah-rempah, itu katanya bukan tradisi orang Yahudi. Padahal jelas di sini dikatakan menurut adat orang Yahudi. Tapi Kainama mengatakan tidak ada tradisi itu dalam kehidupan orang Yahudi, memberi rempah-rempah kepada mayat katanya. Maka sebetulnya rempah-rempah yang dimaksud di sini ya, itu bukan untuk mayat, tapi itu maksudnya adalah obat. Ya, obat supaya Yesus sembuh, dan Yesus sembuh jadi tidak mati disalib katanya. Nah, saudara, benarkah argumentasi dia yang mengatakan bahwa mayat itu, orang Yahudi itu tidak ada tradisi diberi rempah-rempah? Nanti kita bongkar semua saudara ya, kita telanjangi semua ya. Nah, mari kita sekarang mulai mengeksegesis bagian Alkitab yang relevan dengan argumentasi daripada Kainama tadi saudara. Sekarang kita fokus kepada ayat 31 dan 38, di mana saya katakan tadi di situ muncul istilah mayat, dan di dalam bahasa aslinya memang yang dipakai adalah soma atau tubuh. Beberapa argumentasi yang saya mau berikan di sini saudara. Apakah ketika Alkitab mengatakan soma atau menyebut istilah soma, itu harus berarti tubuh yang hidup? Ya, apakah itu harus berarti tubuh yang hidup? Itu tidak ada bukti dalam Alkitab. Ya, karena soma itu maksudnya tubuh yang membedakan dari jiwa. Jiwa, tahu enggak? Jiwa itu apa? Psuke. Ya. Jiwa. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu nefes, ya. Untuk membedakannya dari jiwa, ya, soma, ya, tubuh. Jadi tidak ada indikasi di dalam Alkitab bahwa kalau Alkitab menyebut istilah soma itu pasti tubuh yang ada jiwanya. Tidak, itu hanya merujuk kepada tubuh yang berbeda dari jiwa. Jiwa bukan tubuh, tubuh bukan jiwa. Tapi Alkitab selalu mengajarkan kesatuan yang tidak bisa dipisah. Jadi manusia adalah tubuh dan jiwa. Ya, saudara paham ya? Nah, kalau dikatakan karena di situ pakai istilah soma yang artinya tubuh,
maka itu tidak berarti mayat atau tubuh orang mati. Itu adalah argumentasi yang sangat konyol. Karena tubuh yang tanpa nyawa, yaitu artinya mayat, tetap namanya tubuh. Itu bagian tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Tubuh orang mati. Kita saja dalam bahasa Indonesia sering mengatakan tubuh orang mati, badan orang mati. Ya itu mayat, badan orang mati, tubuh orang mati itu mayat. Jadi alasan yang dicari-cari, saudara, ketika Kainama mengatakan karena pakai istilah soma, maka itu artinya bukan mayat, tapi maksudnya tubuh yang masih hidup, yang masih ada nyawanya. Maka kemudian datang Nikodemus, datang Yusuf Arimatea, memberikan obat-obat yang dimaksud dengan rempah-rempah di sana, karena tidak ada kebiasaan merempah-rempahi mayat, tapi itu maksudnya obat. Lalu Yesus menjadi sembuh. Yesus tidak mati disalib katanya. Ini konyol sekali saudara. Ya, nah saya berhenti dulu masalah, saya lanjut sedikit lagi masalah tubuh. Ini yang pertama ya. Yang kedua saudara, kalau kita bicara secara teologis, ketika kita berbicara secara teologis ya, dari dasar penciptaan saudara, memang manusia itu ada dua elemen. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, pada saat itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ada dua elemen di sana. Debu tanah yang menjadi tubuh dan nafas hidup yang menjadi jiwa atau roh manusia. Nah, dalam konteks ini maka kemudian menjadi sesuatu yang sah secara teologis ketika kita merujuk kepada hal yang bersifat fisik dari seseorang, kita mengatakan itu tubuh, dan ketika merujuk kepada hal yang aspek yang tidak kelihatan yaitu jiwa atau roh, ya kita mengatakan itu sesuatu yang tidak kelihatan, yang bersifat spiritual atau yang bersifat rohania. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, mayat Yesus yang tergantung di atas kayu salib ya, itu disebut soma, disebut tubuh. Iya, tubuh yang kelihatan. Yang merepresentasikan yang kelihatan. Apa masalahnya ketika mengatakan satu tubuh orang mati ketika dikatakan sebagai tubuh atau badan? Tidak ada masalah sama sekali di sini, saudara. Jadi itu hanya menegaskan bahwa memang manusia adalah tubuh dan jiwa. Jadi kita bisa merujuk kepada tubuh, kepada aspek yang kelihatan, yang dalam konteks penciptaan itu dari debu tanah yang menjadi tubuh. Dan kita bisa merujuk kepada yang tidak kelihatan, yaitu jiwanya. Jiwanya sudah melayang, nyawanya sudah melayang. Jadi ketika kita dalam bahasa sehari-hari mengatakan sayangi nyawamu, itu merujuk kepada apa? Hal yang tidak kelihatan dari manusia. Sayangi nyawamu. Padahal maksudnya sebetulnya adalah seluruh kehidupan ya. Tapi dia merujuk kepada hal yang tidak kelihatan itu. Sayangi tubuhmu. Itu dia merujuk kepada hal yang kelihatan. Jadi sah sekali ketika nyawa disebut nyawa tanpa tubuh, itu sah, tetap nyawa. Nyawa tanpa tubuh tetap nyawa apa enggak? Tetap nyawa saudara. Jiwa tanpa tubuh tetap jiwa apa enggak? Tetap jiwa. Sebaliknya, tubuh tanpa jiwa tetap tubuh apa enggak? Dia tidak menjadi tubuh karena harus berjiwa. Tidak. Tubuh tetap tubuh tanpa jiwa. Jadi mayat itu tubuh. Mayat itu badan. Mayat itu soma. Jadi saudara, argumentasi Kainama sangat mengada-ada di sana saudara. Sangat tidak rasional ya. Nah, lalu dia mengatakan istilah yang dipakai adalah istilah petoma. Nah, petoma ini apa maksudnya saudara? Petoma itu saudara menyebut istilah untuk merujuk kepada istilah orang mati atau tubuh orang mati atau mayat dalam kaitannya dengan sesuatu peristiwa. Misalnya mengalami kecelakaan, terbunuh dalam peperangan, ya termasuk peristiwa penyaliban itu ya bisa jadi ya. Jadi ada sesuatu peristiwa termasuk hal-hal yang merupakan kesialan seseorang sehingga dia mati ya. Nah, itu dalam satu leksikon ya
saudara, itu dihubungkan dengan jatuh. Nah, kalau dihubungkan dengan tubuh, berarti tubuh itu yang gugur dalam peperangan misalnya, jatuh dalam kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu Alkitab menyebut istilah petoma. Ya. Jadi bukan merujuk kepada mayat atau tubuh secara umum begitu, tetapi ada relevansinya dengan sesuatu peristiwa yang menyebabkan adanya mayat. Nah, misalnya kalau dalam peperangan saudara lihat mayat-mayat berjatuhan ya, berguguran begitu ya, tubuh-tubuh berguguran. Nah, itu petoma namanya. Ya, termasuk seseorang perampok lari lalu ditembak mati oleh polisi, jatuh dia. Nah, itu petoma itu. Saudara paham ya, ada sesuatu hubungannya dengan peristiwa tertentu, atau bisa juga dia lagi jalan-jalan kena serangan jantung mati. Ya, itu namanya petoma ya saudara. Tapi itu tidak berarti bahwa istilah petoma itu hanya merujuk kepada istilah petoma yang bisa dipakai untuk merujuk kepada mayat, dan istilah-istilah lain tidak dapat saudara dirujukan kepada mayat ya saudara, atau tubuh orang mati. Tidak demikian saudara. Justru arti dari petoma itu justru mempunyai satu kekhususan sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi ya. Ada hubungannya dengan peristiwa atau sesuatu yang terjadi sehingga orang itu mati begitu ya, terjatuh, mati, terbunuh dan lain sebagainya, atau sakit, jatuh, mati, ya seperti itu. Nah, kalau istilah soma kan merujuk kepada tubuh secara umum. Kalau yang petoma tidak umum, ya. Tapi kalau soma tubuh secara umum, tubuh manusia yang berbeda dari rohnya. Jadi mayat adalah tubuh, mayat adalah badan manusia yang sudah tidak bersatu dengan jiwa atau nyawanya, yang sudah terpisah. Nah, kalau Strong Lexicon itu mengatakan ya, saya ambil cuplikan ya di sana ya, dalam hubungan dengan petoma itu tadi ya, itu sesuatu yang berhubungan dengan ya sesuatu yang jatuh ya, that which has fallen ya, yang sudah terjatuh. Misalnya the fallen body of one dead or slain, a corpse, a carcass ya. The fallen body of one dead or slain ya, maksudnya mayat yang terbunuh atau tubuh yang jatuh terbunuh, mayat atau bangkai. Itu yang merupakan pengertian dari petoma sebagaimana saya jelaskan tadi. Tapi kalau merujuk kepada tubuh secara umum bisa pakai soma. Mayat juga adalah tubuh. Orang mati juga adalah maksudnya badan orang mati juga adalah tubuh. Bisa disebut soma ya. Ya baik saudara ya. Jadi ini alasan yang sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali tidak meyakinkan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab sekarang yang membantah dengan sangat clear alasan yang mengatakan atau argumentasi yang mengatakan karena istilahnya yang dipakai adalah soma maka Yesus tidak mati. Tapi Alkitab mengatakan Yesus mati di sana. Mari kita membuka ayat 33 sekarang. Saya tidak tahu matanya kenapa bisa tidak melihat ayat ini, atau melihat tapi tutup mata ya. Dan memang Kainama mengatakan begini, saya hanya mengutip ayat-ayat yang mendukung pendapat saya. Dan saya tidak akan membahas ayat-ayat yang tidak sependapat. Nah ini namanya tidak ilmiah. Saudara coba mengadakan penelitian satu buku. Lalu Anda mengambil bagian-bagian yang mendukung pendapat Anda. Tapi di dalam buku yang sama ada juga bagian-bagian yang justru melawan pendapat Anda. Secara akademik Anda harus membahas bagian-bagian yang melawan pendapat Anda. Anda harus membantah itu, memberikan argumentasi mengapa ini misalnya begini ya. Oh, misalnya contoh kembali kepada Kainama tadi ya. Ketika Alkitab mengatakan Yesus sudah mati begitu ya. Ya, Yesus dikubur, Yesus mati, Yesus bangkit begitu dari kematian. Dia harus membahas ayat itu dan memberikan arti baru menurut dia yang mendukung dia. Harusnya begitu, tapi dia sama sekali tidak menyentuh itu. Ya. Dia tidak menyentuh, dia mengatakan saya hanya membahas ayat-ayat yang mendukung saya. Inilah ketidakilmiahan dan ketidakakademisan saudara.
kalau kuliah, apalagi kuliah di luar negeri, Anda membahas satu buku atau satu pemikiran seseorang, lalu Anda membuat satu tesis, lalu Anda hanya mengambil teks-teks dalam buku itu yang mendukung tesis Anda, sedangkan teks-teks yang menentang tesis Anda tidak bahas. Profesor akan berkata, ini kamu apa? Ini kenapa? Kenapa kamu tidak bahas yang menentang pendapatmu ini? Apa pendapatmu tentang ini? Kamu juga harus bahas ini. Kalau tidak, ini tidak layak. Ini tidak cukup. Ya. Jadi saudara, mari kita lihat sekarang ayat yang sangat jelas yang mengatakan Yesus mati. Itu di dalam ayat yang ke-33 ya. Mungkin saya baca dari ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, perhatikan, dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Yesus telah mati dikatakan di sana dengan sangat jelas sekali. Istilah yang dipakai adalah tetnekota ya. Artinya telah mati ya. Dia telah mati. Yesus telah mati. Saudara. Jadi jelas Alkitab mengatakan di sini bahwa Yesus itu sudah mati. Itu sebabnya dikatakan kakinya tidak dipatahkan. Ya, kalau sebentar saya buka kembali bagian Alkitab tadi, saudara. Ya, penjahat-penjahat yang disalib bersama dia itu kakinya dipatahkan. Kelihatannya mereka masih hidup, ya, sehingga kakinya dipatahkan. Kelihatannya untuk mempercepat kematian mereka. Ya, ya. Kalau kaki mereka sudah dipatahkan, mereka tidak ada topangan lagi, mereka bernafas pun sulit dan itu akan mempercepat kematian mereka karena kehabisan oksigen, tidak bisa bernafas, saudara. Tapi ketika Yesus dilihat dia telah mati, jelas sekali Anda teliti bahasa aslinya itu memang Yesus sudah mati di sana. Maka mereka tidak mematahkan kakinya, ya. Jadi alasan Kainama yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disebut sebagai petoma, tapi soma, itu adalah alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak rasional ya, saudara. Mari kita lihat bagian yang kedua sekarang, yaitu mengenai tidak ada kebiasaan merempah-rempahi mayat di dalam tradisi Yahudi. Ya, ini orang tidak pernah baca Alkitab sampai tuntas, saudara. Ya, betulkah tidak ada tradisi merempah-rempahi mayat? Ya, tapi mungkin kita baca dulu bagian kitab Injil ya. Saya baca ulang yang mengatakan bahwa Yesus dirempah-rempahi mayatnya ya. Ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Apakah rempah-rempah ini obat? Tidak, jelas Alkitab mengatakan menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, mayat di sana apa? Ya, kita buka ya, saya lihat bahasa aslinya ya di ayat yang ke-40. Saudara, istilah mayat di sana itu adalah soma. Ya, soma ya. Yang dipakai ya. Ya. Ya, istilah mayat di sana adalah soma. Tapi kalau betul kata Kainama itu Yesus tidak mati, tapi kenapa dikubur kalau belum mati? Ya. Kenapa dikubur? Orang yang masih sehat, bukan sehat ya, orang sakit belum mati itu kan harus, kalau konteks kita sekarang harus dikirim ke rumah sakit ya, atau ditaruh di tempat yang baik sekali lalu dirawat kan. Tapi ini katanya rempah-rempah itu adalah obat, tapi kemudian dikubur, dimasukkan ke kuburan, lalu dikasih rempah-rempah supaya sembuh di dalam kuburan. Ini konyol sekali, saudara. Betul-betul konyol, saudara.
Ya. Tapi dalam perdebatan kemarin, karena topiknya historical Jesus, Pak Esra Soru tentu tidak bertanding tafsir Alkitab di sini ya. Ya. Tapi kalau ada semacam pertarungan bagaimana menafsir Alkitab, sebetulnya ini banyak sekali kebohongan omong kosong bisa dibongkar di sini. Orang sakit kok dikirim ke kuburan, lalu diobati katanya pakai rempah-rempah di sana. Orang sakit itu ditaruh di rumah sakit atau di rumah yang bagus, bukan ditaruh di kuburan ya. Tapi jelas di sini dikatakan dirempah-rempahi menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ya. Jadi saudara, kembali kepada pertanyaan, apakah ada tradisi merempah-rempahi mayat dalam kehidupan orang Yahudi? Mari saya membuka satu bagian Alkitab kepada saudara sekarang di dalam Kejadian 50 ayat 1 sampai 3. Kejadian 50 ayat 1 sampai 3. Saya membaca ya. Lalu Yusuf yang di Mesir ini ya saudara ya, anak Yakub ya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Maksudnya ini muka Yakub ya, ayah Yusuf. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya, yaitu Yakub ya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Mayat Israel maksudnya Yakub ya, karena Yakub itu nama lainnya adalah Israel yang kemudian nanti dipakai menjadi nama bangsa Israel. Nah, saudara, mayat Yakub di sana dirempah-rempahi. Saudara tahu siapa Yakub? Yakub itu adalah bapaknya orang Israel yang menurunkan bangsa Israel. Kalau Abraham bukan bapak Israel. Kenapa Abraham bukan bapak Israel? Karena ada keturunan lain dari Abraham. Ada keturunan dari Ismail, ya. Ada keturunan dari gundi-gundi yang dinikahi kemudian, ya. Masih ada kalau saudara baca itu, bukan hanya Ismail, bukan hanya Hagar gundi Abraham, tapi masih ada yang lain. Saudara. Sehingga saudara, yang disebut bapak Israel itu bukan Abraham, juga bukan Ishak, karena Ishak masih punya keturunan lain yang bukan Israel. Siapa? Esau, yang menurunkan bangsa Edom. Jadi siapa Israel itu? Yakub yang menurunkan 12 suku Israel. Dan bapak Yakub ini yang menjadi bapak Israel, dia yang pertama kali dirempah-rempahi. Kalau begitu, bolehkah kita mengatakan sejak Yakub, sejak itulah Israel mulai merempah-rempahi mayat? Sangat logis ya. Jadi kalau mengatakan tidak ada tradisi di Israel merempah-rempahi mayat, itu omong kosong besar. Bapak Israel dirempah-rempahi. Kalaupun dikatakan, oh nenek moyang sebelumnya tidak ada catatan Alkitab, Abraham, Ishak, Sarah waktu mati nggak ada rempah-rempah. Kalaupun mereka tidak dirempah-rempahi. Ya, nanti saya akan bahas lagi argumentasi yang ini ya, mengenai yang sebelumnya tidak ada begitu ya, tidak ada merempah-rempahi mayat. Tapi sejak Yakub bapak Israel dirempah-rempahi, lalu kemudian anak-anaknya ikut, keturunan-keturunannya ikut, kan itu sangat logis. Dan kelihatannya ini memang ketika Yusuf memerintahkan hamba-hambanya dan tabib-tabib merempah-rempahi mayat daripada Yakub, itu menurut cara-cara orang Mesir, karena mereka lagi ada di Mesir ini. Yakub itu meninggal di Mesir, saudara. Ya, tapi setelah itu kemudian Israel menjadikan ini sebagai tradisi, itu berlebihan atau tidak? Kalau nenek moyang mereka, bapak mereka sebagai bapak Israel dirempah-rempahi, berlebihan tidak kalau keturunan-keturunannya juga nanti ikut cara Yakub dirempah-rempahi sebelum dikubur. Jadi jangan bilang tidak ada tradisi merempah-rempahi mayat. Ya. Jadi saudara, ternyata tradisi bagaimana Yakub dirempah-rempahi ini juga menurun kepada anaknya. Salah satunya itu Yusuf. Mari kita lihat sekarang ayat yang berikut. Susah ya, orang yang menyerang Alkitab itu baca Alkitab tidak tuntas, saudara.
Mereka baca Alkitab itu separuh-separuh, lalu membuat kesimpulan yang sangat-sangat bodoh, lalu mulai menyerang yang benar, saudara. Tapi ketika dibongkar semua kebodohan-kebodohan tafsiran mereka, mereka kemudian mulai modal ngotot, modal ngeyel begitu. Kita lihat sekarang Kejadian 50 ayat 26. Kejadian 50 ayat 26 ya. Dikatakan di sana, kemudian matilah Yusuf. Yusuf anak Yakub ini tadi ya, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara tahu Yusuf siapa? Paling tidak untuk saat itu, dia adalah yang terkemuka dari semua anak-anak Yakub. Paham ya? Dia adalah pembesar nomor 2 dari Firaun di Mesir. Dan saudara-saudaranya pasti tunduk sama dia. Masih ingat saudara-saudaranya yang jahat ya, yang menjual, memasukkan ke sumur lalu diangkat dijual ke pedagang saudagar Ismail lalu dijual ke Potifar, ya, pegawai Firaun di Mesir. Tapi ketika kelaparan terjadi, saudara-saudara belanja makanan di Mesir, saudaranya Yusuf sudah menjadi pembesar di sana, orang hebat, orang penting. Dan Yusuf pada saat itu adalah orang yang paling penting, terkemuka di antara saudara-saudaranya. Dan mayat Yusuf, orang yang paling penting pada saat itu di antara saudara-saudaranya, keturunan Yakub, dirempah-rempahi mayatnya. Salahkah kalau kita mengatakan maka saudara-saudaranya juga mengikuti tradisi saudara yang paling penting terkemuka ini, mayat mereka pun dirempah-rempahi. Sesuatu yang tidak berlebihan. Kalau Yakub bapak Israel dirempah-rempahi mayatnya, kemudian Yusuf adalah yang paling terkemuka daripada anak-anak Yakub, dirempah-rempahi mayatnya. Berlebihan tidak kalau saudara-saudara yang lain ikut dirempah-rempahi? Berlebihan tidak? Tidak berlebihan, saudara. Sama sekali tidak berlebihan. Orang yang sedang dengar khotbah saya kadang-kadang juga pakai kosakata yang saya pakai. Saya kadang-kadang lihat di YouTube, saudara ya, orang-orang itu mirip-mirip lah cara saya khotbah begitu ya. Seperti itu. Tidak berlebihan itu, saudara. Ya, kalau misalnya di sini kita memulai sesuatu hal yang baru dan itu saya yang inisiasi ya. Khusus di gereja kita ini. Misalnya ya, kalau setiap hari Natal, mari kita menggunakan baju apa, begitu ya. Itu nanti akan turun-temurun ikut seperti itu. Nah ini mirip Israel, Yakub adalah bapak Israel, Yusuf adalah yang paling penting di antara saudara-saudaranya pada saat itu. Mereka mayatnya dirempah-rempahi. Maka otomatis ini menjadi sebuah tradisi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus mati, mayatnya juga dirempah-rempahi. Sesuai apa? Kita buka lagi Yohanes tadi, saudara. Saya membaca ulang ya. Di ayatnya yang ke-40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengepaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, yaitu orang Israel, bila menguburkan mayat. Jadi sudah terbantahkan di sini omong kosong daripada orang-orang yang mengatakan tidak ada tradisi merempah-rempahi mayat di dalam kehidupan orang Yahudi, saudara. Jadi saya pikir dua hal ini, saudara, sudah saya bantah, saudara. Dan sama sekali tidak ada bukti di sana bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Tetapi Alkitab sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati di salib. Bagian yang berikut sekarang yang saya mau sampaikan adalah bagi kita orang Kristen, saudara, kematian Kristus itu menjadi fundamental penting. Bahkan matinya, Alkitab berkata mati secara terkutuk di atas kayu salib. Nah, mengapa ini menjadi fundamental penting? Karena kalau tidak ada kematian, tidak ada penebusan. Tidak ada penebusan. Tidak ada pemberesan dosa-dosa,
manusia. Dan kemudian Yesus dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit. Sama juga, kebangkitan juga sangat fundamental penting. Karena kalau tidak ada kebangkitan, maka inkarnasi Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib juga sia-sia, tidak berguna. Ya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sangat signifikan di dalam bagaimana karya penebusan Kristus terhadap dosa-dosa kita itu dijalankan. Nah, apa yang fundamental penting sekali di dalam iman Kristen ini yang mau dibantah, ini yang mau dimentahkan dan mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, berhenti jadi Kristen. Tidak usah jadi Kristen ya. Apa gunanya jadi Kristen? Paling-paling ajaran kita apa? Ajaran tentang penebusan dosa tidak ada lagi ya. Paling-paling ajaran kita apa? Berbuat baiklah supaya kamu diterima oleh Tuhan. Mudah-mudahan diterima oleh Tuhan. Lalu kita berbuat baik. Wah, berbuat baik. Bangun pagi sudah ngamuk-ngamuk. Menyesal lagi. Aduh, kenapa saya tidak bisa buat baik hari ini? Lalu berjuang buat baik lagi. Jalan-jalan ke mall. Kok cantik sekali cewek ini. Lalu ingat, oh ada istri di rumah. Aduh, Tuhan saya berdosa lagi. Aduh. Jadi setiap hari kita hanya bergumul. Berusaha berbuat baik. Tapi dosa langsung datang menjerat kita. Jadi ini kesia-siaan saudara. Omong kosong. Jadi khotbah pemuka agama setiap minggu. Seandainya Yesus tidak mati di atas kayu salib ya. Dan anggaplah tetap ada Kristen ya. Tapi Kristen yang hanya ajarkan perbuatan baik. Ada pemuka agamanya di depan berbuat baik. Itu menjadi omong kosong semua itu. Itu kalau sampai ada gereja, seandainya Yesus tidak mati di salib dan tidak bangkit. Ada gereja yang mengkhotbahkan, berbuat baiklah senantiasa supaya kamu diterima oleh Tuhan. Bilang kepada dia, omong kosong saja kamu. Khotbah di depan itu. Yang khotbah pun dosanya banyak sekali saudara. Ya. Yang mendengar dan yang khotbah dosanya banyak sekali. Mau berbuat baik tidak bisa berbuat baik saudara. Jangan anggap kita mampu berbuat baik saudara. Tidak mampu. Tidak mampu berbuat baik. Semua korup, semua rusak. Pikirannya, hatinya, emosinya, kehendaknya rusak. Ya. Itu sebabnya mengapa Alkitab terlalu banyak kata jangan. Kalau pendidikan sekarang mengatakan, jangan terlalu banyak ngomong jangan kepada anak-anakmu. Perhatikan Bapak, konyol ya. Jangan terlalu banyak ngomong jangan kepada anak-anakmu. Padahal dia pakai jangan saudara. Paham ya? Karena kalau engkau, ini tidak paham ya maksudnya. Nanti saya jelaskan lagi ya kalau tidak paham ya. Karena kalau terlalu bilang larang ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan ini, jangan itu. Anak yang tidak bertumbuh, tidak berkembang nanti katanya. Nah ini pendidikan modern saudara. Pendidikan yang tidak mempresuposisikan kerusakan total manusia dalam dosa. Tapi dia sendiri saudara konyol. Dia berkontradiksi ketika mengatakan itu. Tidak boleh atau jangan selalu mengatakan jangan kepada anak-anak. Biarkan mereka bebas. Tapi dia sendiri melarang kita untuk melakukan itu. Dia gunakan jangan juga. Ngerti ya? Kalau saudara teliti Alkitab saudara, banyak sekali kata jangan. Di dalam perjanjian lama berapa banyak kata jangan? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. 10 hukum. Berkata apa? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini harta sesamamu, istri sesamamu, dan lain sebagainya. Jangan, 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 jangan. Ya. Kenapa jangan itu menjadi signifikan dan sangat penting? Karena manusia sudah rusak total dalam dosa. Perlu dijaga dengan kata jangan. Maka anak-anak saya tidak sungkan-sungkan. Saya kalau memang perlu jangan. Persetan dengan pendidikan modern. Omong kosong itu mereka itu. Tidak usah pakai kata jangan. Jangan larang. Biarkan mereka bebas. Bertumbuh bebas. Manusia itu dilahirkan murni itu. Bebas. Yang penting lingkungannya bagus. Semuanya bagus. Pasti nanti pertumbuhannya bagus. Omong kosong itu.
Anak-anak kecil tidak usah ini, yang kecil sekali ini. Tidak usah diajar untuk berbuat dosa sendiri nanti kalau sudah sadar. Sekarang masih kecil, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Ya, dia belum bisa berbuat dosa, kecuali dosa asal dari Adam yang sudah diwarisinya. Status berdosa itu sudah ada. Nanti kalau sudah mulai besar, hei, kamu bikin apa? Dia sedang melakukan apa yang dilarang orang tua. Oh, enggak apa-apa. Enggak ada yang latih dia berbohong sendiri. Berbohong sendiri, saudara. Kamu dulu berbohong pertama kali siapa yang melatih? Mama? Atau papa? Enggak ada yang melarang, saudara. Enggak ada yang mengajari, saudara. Berbohong sendiri. Jadi adalah sesuatu yang konyol sekali ketika dikatakan manusia mampu berbuat baik dari dirinya sendiri dan boleh mendapatkan keselamatan. Kita butuh pengorbanan Kristus. Butuh Kristus disalib untuk menggantikan kita, menggantikan penghukuman kita karena dosa, dan butuh Kristus yang bangkit dari kematian untuk memproklamirkan kemenangan mutlak atas apa? Kuasa dosa, kuasa setan, kuasa kematian, kuasa neraka. Nah, ini menjadi sentral dalam iman Kristen. Nah, ini yang mau dibantah, saudara. Orang Kristen mana yang mau melepaskan sesuatu yang begitu logik, begitu rasional, begitu berharga, begitu berarti, begitu meaningful ini, dan sesuatu omong kosong sia-sia. Yesus tidak mati di salib, tubuhnya dirempah-rempahi, maksudnya diberi obat dia sembuh. Itu omong kosong murahan, saudara, yang saya sama sekali tidak, jangankan ini ya, jangankan terpengaruh ya, terkesan saja tidak. Saya kadang-kadang kalau ada lawan debat yang menyampaikan satu argumentasi yang berbobot, walaupun itu saya tidak sepakat dan saya melihat kesalahan di dalamnya, tapi dia sampaikan itu dan sangat berbobot, saya pun mungkin bisa terkesan, saudara. Saya pun mungkin bisa terkesan. Tapi tidak berarti saya percaya. Tapi kalau mengatakan Yesus tidak mati di salib, dia diobati tubuhnya oleh Nikodemus, oleh Yusuf Arimatea, lalu kemudian sembuh. Ini omong kosong yang sangat murahan yang membuat saya sama sekali tidak terkesan. Saudara. Itu pertama ya. Kedua, terakhir sekarang, kematian dan kebangkitan Kristus itu, saudara, adalah di samping sesuatu yang fundamental bagi iman Kristen yang tidak bisa digantikan oleh apapun, itu juga adalah satu hal yang menyebabkan dunia ini, saudara, itu terbelah menjadi dua. Yesus ketika datang ke dalam dunia membelah segala sesuatu menjadi dua. Bukan tiga, bukan empat ya. Tetapi dua saja. Saudara lihat contoh sejarah misalnya. Dibelah dua oleh Kristus. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Paham ya? Yang paling penting, saudara, yang dibelah oleh Kristus dengan kedatangan, kelahiran, inkarnasi, kematian dan kebangkitannya itu adalah membelah mereka yang percaya dengan yang tidak percaya. Membelah mereka yang tidak dilahirkan kembali dengan yang dilahirkan kembali. Ya. Nah, saudara-saudara, pembelahan semacam ini mengakibatkan satu tatanan yang ada dalam dunia sejak Kristus datang itu menjadi sesuatu yang lain sama sekali daripada tatanan dunia seandainya Kristus tidak pernah lahir, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Orang-orang yang percaya kepada Dia oleh Paulus, ya Paulus mengatakan dianggap bodoh oleh dunia ini. Lalu diejek-ejek. Dan itu terus sampai saat ini, saudara. Diejek-ejek. Dianggap bodoh. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Dia dianggap sangat pintar
dianggap sangat bijaksana di dalam dunia ini. Dari sini saudara, dua kekuatan ini selalu ada bersama-sama. Dua kekuatan ini selalu tinggal bersama, berkompetisi di dalam dunia ini. Dan nanti diakhiri ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di sana nanti langit dan bumi ini diperbaharui dan gereja Tuhan, umat tebusan Tuhan akan tinggal selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, signifikansinya apa pembelahan ini? Signifikansinya adalah tugas orang percaya. Kalau kita melihat terang, kita percaya, kita adalah umat tebusan, melihat terang Kristus, maka kita mendapat tugas untuk memberitakan Injil. Mendapat tugas untuk memberitakan kebenaran itu. Di tengah-tengah orang-orang yang belum melihat terang. Jadi ini bukan hanya sekadar pembelahan, tapi Tuhan Yesus berkata, bahkan ketika dia berkata, apa yang sekarang dibisik-bisikan nanti akan diteriakkan ke atap-atap rumah. Berita Injil yang tidak terbantahkan itu. Sekarang beritakan itu seterang mungkin, sejelas mungkin. Kalau waktu Yesus hidup, ada banyak bisik-bisik antara Tuhan Yesus dan para murid. Dan orang-orang lain tidak boleh tahu. Tuhan Yesus mengajar mereka dan dia tidak bicarakan kepada orang-orang umum. Tapi setelah Yesus bangkit, maka berita Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia. Dan ini menjadi tugas orang Kristen. Dan di dalam pemberitaan Injil ini ada unsur yang harus mendukung, yaitu pengajaran firman Tuhan yang sejati. Sehingga Injil yang sejati juga diberitakan. Di dalam pemberitaan Injil itu ada unsur bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keberatan-keberatan orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana kita memberikan pembelaan terhadap iman Kristen yang kita punya. Ya. Ini konsekuensi daripada pembelahan oleh karena kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Maka menjadi orang Kristen bukan hanya diam-diam saja, saudara. Kita harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada orang yang mengatakan konyol sekali perdebatan antara agama itu. Maka mereka mengatakan yang di Surabaya kemarin itu konyol sekali, tidak ada guna sama sekali. Tidak ada guna bagi dia, karena bagi dia Injil tidak perlu dipertahankan. Injil tidak perlu diberitakan. Pengajaran yang benar tidak perlu diberitakan. Tapi bagi kita orang Kristen, pembelahan yang diadakan oleh Kristus oleh kelahiran, kematian, dan kebangkitannya menyebabkan kita harus bertempur memberitakan apa yang benar itu, memberitakan Injil yang sejati, siap sedia memberikan pembelaan iman, memberikan jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya, mereka yang meragukan, mereka yang mempertanyakan iman Kristen kita, mereka yang mengkritisi iman Kristen kita, saudara. Nah ini saudara, maka bukan kita hanya percaya Yesus sudah tebus saya, sudah mati untuk saya dan bangkit untuk saya, sudah selesai, tidak. Tapi kita harus pergi, kita harus berjuang, kita harus memberitakan Injil, kita harus mengabarkan Injil, kita harus memberitakan kebenaran, membela kebenaran itu, memberikan jawaban kepada setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Seluruh usaha kita, jerih payah kita di dalam Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah berharga di dalam kerajaan Allah. Nah ini biarlah menjadi spirit kita, saudara. Sehingga dengan adanya omong kosong yang mengatakan Yesus tidak mati di salib, justru menyebabkan kita menjadi lebih bersemangat untuk mengcounter hal-hal omong kosong semacam itu, memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, dan sambil terus-menerus memberitakan Injil. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Biarlah kita pulang dengan semangat ini dan kita menjadi orang Kristen yang siap sedia memberitakan Injil, siap sedia mengajarkan firman Tuhan, dan siap sedia memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada kita dan mengcounter setiap serangan-serangan terhadap iman Kristen. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang Kristen yang berpusat pada Kristus, berpusat pada apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang selalu sadar pembelahan oleh Kristus, yang menyebabkan kami selalu siap memberitakan Injil, selalu siap mengajarkan firman Tuhan, selalu siap untuk memberikan jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya, selalu siap menangkis setiap serangan-serangan yang ada terhadap iman Kristen. Biarlah Injil sejati terus diberitakan. Biarlah Engkau bangkitkan orang-orang Kristen, juga hamba-hamba Tuhan yang terus setia memberitakan Injil yang sejati mengenai Kristus yang berinkarnasi, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Di atas segalanya Dia taat untuk mengklaim hidup kekal bagi kami, dan untuk membereskan dosa-dosa kami Dia mati di atas kayu salib. Biarlah Kristus jadi pusat pemberitaan kami, pusat hidup kami, dan kami boleh terus bergiat sambil menunggu kedatangannya kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.